Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan oleh Allah tadi malam. Kenapa disebut dimatikan? Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan, mungkin juga sudah sering atau pernah disampaikan bahwa tidur itu ibarat mati. Tidur ibarat mati. Makanya ketika wajah lalu berwajah Alhamdulillahilladzi ahyana. Sebagai Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi, dan kepada Allah kita kembali. Kalau doa akan lalu apa juga? Allahumma bika. Ya boleh. Tetapi sebenarnya doa akan tidur itu yang lebih tepatnya Bapak Ibu yang dimuliakan, yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi dan doa itu pun yang dipraktikkan oleh Nabi. Beliau tidak mengucapkan Bismillahumma ahya wa amut, kan itu yang biasa baca. Tapi Nabi tidak seperti itu dalam riwayat yang sahih. Tapi beliau berdoa Bismillahumma amutu wa ahya. Kembali demikian. Apa sebab? Kenapa Nabi membaca doa Bismika amutu wa ahya atau Bismillahumma amutu wa ahya? Tidak ahya wa amut, tapi amutu wa ahya. Sebab pada awalnya kita hidup apa mati? Mati kita pada awalnya, bukan hidup. Apa kata Allah dalam surat Al-Mulk? Apa kata Allah dalam surat Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal hayata wal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang telah menciptakan mati kemudian hidup. Jadi para ulama, kenapa Nabi menyatakan demikian? Sebab rupanya awalnya mati sebelum hidup. Bukan hidup sebelum mati, tapi mati sebelum hidup. Makanya Nabi berdoa akan tidur Bismika amutu wa ahya atau Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang lebih sahih. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah kembali dihidupkan oleh Allah setelah semalam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalamnya tidur kita. Semoga pagi hari ini akan membawakan keberkahan yang banyak, membawakan manfaat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebetulnya belum sempurna menjawab yang ditanyakan Ibu semalam Walaupun mungkin dalam pertanyaanku semalam mungkin ada yang kurang dijawab atau mungkin ada yang keliru. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kamu terpikir dahulu setelah Isya semalam ada seorang jemaah bapak-bapak mempertanyakan yang lebih kurang sama dengan ibu yang sampaikan, tapi yang menjawab apa itu perasaan benar, tapi kok yang menjawab ibu kok ada kekeliruan. Insyaallah bagi kau insyaallah luruskan persoalan itu, ya kan? Awak merujuk kepada sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Iftar. Darul Iftar adalah sebuah lembaga dakwah di Arab Saudi yang menyebutkan bahwa apa kata fatwa lembaga Arab Saudi? Yajuzu lil muqaddar wafa'u qarduhu bi ghairi al-jinsi aw an-naw' alladhi iqtarada bihi. Kan, ya,
isi hutang, melunasi hutangnya dengan barang lain yang tidak sesuai dengan jenis yang dia pinjam ataupun sejenis. Sesuai dengan jenis yang dia pinjam atau tidak sesuai dengan jenis yang dia pinjam, seperti meminjam emas dibayar dengan uang. Boleh? Boleh tidak? Boleh dengan dua syarat. Semalam aku sampaikan hal-hal yang bisa menyebabkan awak jatuh kepada riba nasi'ah itu adalah ketika di awal awak syaratkan. Contoh, kau nak pinjam apa? Kalau nak mau memenuhi syarat dan tidak dipinjamkan, dibayar ketika harga ameh naik. Kalau harga ameh turun jadi dibayar. Kan itu maksud mereka. Itu yang disebut dengan riba nasi'ah. Atau harus dibayar dalam bentuk pitih sesuai dengan harga ameh ketika itu. Ketika itu dari harga ameh. Dimintanya dalam bentuk pitih. Itu disyaratkan di awal sebelum diserahkan pinjaman. Itu yang disebut dengan riba nasi'ah. Jadi meluruskan. Jadi fatwa Darul Ifta menyebutkan boleh saja membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan itu, bayar dengan bentuk emas walaupun ameh tunai harganya ketika itu. Atau dibayar dalam bentuk pitih walaupun pitihnya telah tinggi nilainya daripada waktu meminjam ameh. Boleh saja dengan dua syarat kata ulama. Dua syarat. Yang syarat pertama, tidak ada kesepakatan di awal. Tadi saya sebutkan ada kesepakatan di awal, itu yang tidak boleh. Tapi selama tidak ada kesepakatan di awal untuk pelunasan seperti itu, ada kesepakatan di awal, itu boleh. Ada kesepakatan itu muncul ketika akan membayar, itu tidak salah. Itu yang artinya walaupun naik harga, walaupun dibayar dalam bentuk pitih, ya, itulah risiko yang meminjam. Tapi jangan disyaratkan di awal. Sebab kalau disyaratkan di awal, juga yang si pemilik pinjaman NN untuk meminjamkan. Jadi kalau ada syarat di awal baru dipinjamkan. Syarat di awal tidak boleh, itulah riba nasi'ah. Tapi kalau jatuh tempo, tiba-tiba jatuh tempo, ambo kata yang memberi pinjaman, ambo ada kalau butuh pitih, ambo nak butuh ameh gitu. Ambo bayar dia pitih itulah. Tapi kalau di saat pembayaran muncul ide macam itu oleh si pemberi pinjaman. Rupanya ketika dia bayar dia pitih, harga ameh naik. Jadi harus dibayar ketika itu dengan harga ameh di saat pembayaran. Itu tidak disebut riba nasi'ah. Sebab apa pemimpin? Andai kata yang memberi pinjaman tiba saat waktu membayar cukup, rupanya harga ameh turun, ambo harus yang ambo dibayar ameh ambo yang dipinjam jo seharga ameh itu jo pitihnya, rupanya ketika membagi ameh turun harga ameh. Boleh, tidak ada masalah. Itu resiko bagi yang memberi pinjaman dulu. Bagi dalam masalah itu tidak ada masalah. Sebab itulah yang diputuskan oleh lembaga Darul Ifta Arab Saudi. Yang kedua syaratnya yang disebutkan adalah syarat. Yang kedua adalah yang menjadi patokan, kata beliau, yang menjadi patokan adalah harga emas saat pelunasan, bukan saat diberi pinjaman. Harga emas di saat pelunasan itu jadi patokan. Jadi lihat dulu sementara ya, mudah-mudahan perkara itu ya diterima semalam, mudah-mudahan insyaallah lebih bisa terjawab ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Kita punya duit ya. Kemudian Bapak perlu punya duit, tapi punya rumah ya, rumah kos lah.
Bapak saya ini sebagai jaminan, jadi ada sewa. Ambillah sewanya selama duit bisa pakai. Apa bahasanya? Ini sewa, ini rumah kos. Iya. Ini saya sewa ini. Tiap bulan ini ada hasilnya 5 juta. Iya. Dia punya duit ini hasilnya 500 juta. Iya. Atau besar juga. Selama duit saya pakai rumah ini, Bapak pegang sebenarnya hasil sewanya itu Bapak. Tapi nanti pembayaran hutang tetap tidak berkurang, tidak dipotong. Gimana? Bagus, pertanyaannya bagus benar-benar. Sebab persoalan itu banyak terjadi. Persoalan banyak terjadi. Jadi tentu kembali kepada niat, kepada niat. Cuma ya, kepada niat yang memberi pinjaman. Sang memberi pinjaman, yang akan menerima pinjaman itu di awal mengajukan syarat. Syaratnya apa? Kelola rumahku. Sama ibaratnya gini, awak pinjam ini, aku auto jaminannya, apa itu? Jaminan itu. Rental auto ke segala macam untungnya dia pakai itu. Itu, Sudah sebut di awal saya sepakati. Dia yang menyuruh nih Pak, bukan kita yang menyerah. Iya. Ini yang minta. Karena dia butuh itu ya. Semalam sebetulnya ada sesuatu yang aku singgung dalam masalah perkara gadai-gadai. Bukan ada ini kan pinjam-pinjam. Dia pinjam, tapi ibaratnya itu lebih kurang itu sebetulnya itu tidak jauh beda dengan menggadai, bukan barang gadai. Tapi kalau di penggadaian yang saya sebutkan semalam, di penggadaian rupanya digadaikan mobil, digadaikan toko, dikelola ada orang penggadai kok. Hasilnya diambil untung seorang. Itu yang riba. Kamu sampai ke mana? Ini jatuh kepada rumah sewa. Rumah kau kelola lah, untungnya ambillah seorang segala macam. Karena butuh pitih, ya kan? Jadi bijaksana di dalam persoalan itu Bapak Ibu yang perlu yang perlu awak kaji adalah kini apa yang dijamin itu? Pada awalnya Pak tidak dunia. Kan kemudian pada dunia pada awalnya Pak tidak niat akan meminjamkan duit Pak. Dia datang terus meminjam Pak dalam hati. Tapi ketika nyoba mengajukan itu, tapi apa kau jaminan apa ke rumah petak? Jadi selama meminjam sewa rumah petak, kau ambil dari apa? Tak bayang dapat keuntungan, ingat? Tak bayang dapat keuntungan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ketika apa membayangkan keuntungan itu baru Pak serahkan pinjaman riba. Sebab apa kok mengharapkan dari pinjamannya keuntungan, menarik keuntungannya itu riba. Sebab apa? Kalau tidak ada jaminan riba Pak akan pinjamkan. Kalau memang dia apa itu? Andai kata Bapak Ibu yang dimuliakan, ada jaminan atau tidak ada jaminan, kemudian diserahkan sewa cako ke ambo terima sewa cako untuk pribadi ambo ataupun tidak, kan? Dan apa tetap memberi pinjaman, kan? Itu jatuhnya bisa tidak riba selama hasil dikocokkan tetap abadi. Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, seorang lembaga fatwa di dalam kitab mengeluarkan fatwa beliau apa? Untuk kehati-hatian dalam persoalan itu, untuk menjaga keikhlasan hati seorang yang memberi piutang, minimal kata beliau dibagi hasil dengan. Kenapa yang mengelola? Kenapa yang mengelola di rumah kita? Jadi apa ambil untuk dia mengelola dia sendiri. Ini hasil sewa saya kasih ke Bapak. Amalan begitu dia. Taruhlah pun demikian. Ya, tapi sikap bijaksananya setidak-tidaknya yang pertama niat Pak ada untuk itu. Yang kedua kalau dia juga kalau umpamanya inyo yang mengelola, kalau inyo yang mengelola apa tahu menahu, tapi tahu tidak pilih apa. Itu masuk riba. Kecuali kalau Pak mengelola. Kecuali
perpaduan barang, perpaduan sawah. Kalau mengelola perpaduan sawah bagus, kan tidak masalah. Tapi kalau perpaduan sawah, perpaduan barang, kan masih juga bagi dua setelah potong biaya operasional, kan begitu? Bagi dua hasilnya begitu kan? Jadi bisa Pak lakukan seperti itu. Artinya Pak kesembuhkan, tapi artinya disepakati di awal, kemudian hasil dibagi dua. Tapi andai kata apa kelola sendiri, ambil keuntungan sendiri, itu kata Muhammad bin Sulaiman, walaupun sudah izin sama miliknya, tetap dihukum memberatkan yang orang yang diberi pinjaman. Tetap memberatkan orang yang diberi pinjaman, walaupun ikhlas ikhlas katanya, ikhlas. Sebab itu kita akan terbebani dengan tetap tetap dirugikan dalam persoalan. Jadi sebenarnya maka syariat Islam itu mengajarkan demikian. Apa tujuan pinjam dalam Islam? Membantu, meringankan, menolong saudara awak. Kalau awak tadi malam keuntungan orang yang menolong saudaranya dalam kesulitan, jadi manfaatkan juga kesulitan orang untuk mengambil untung bagi awak. Dia menjadi riba atau apa? Jadi untuk kehati-hatian kata Muhammad bin Sulaiman, kata untuk kehati-hatian kata Muhammad bin Sulaiman, untuk kehati-hatian dalam persoalan itu, ya sebaiknya tak usah diterima. Nah, itu Bapak menilai dari yang menerima dapat untungnya. Padahal dari dia yang pinjam untungnya lebih besar dia daripada yang dia kasihkan kepada kita. Contohnya gini, ya kan misalnya Betul sah. Ini barang mau naik, semen mau naik, besi mau naik, dia udah tahu. Pinjam sekarang, pinjam duit kita, makanya dia mau menyerahkan itu tadi. Tapi untungnya lebih banyak daripada kita gitu. Apalagi dia tidak merasa menerima untung dari dia. Uang yang kita gunakan gitu. Dia yang untung banyak, kita tak dapat untung Tapi yang menarik kesimpulan itu yang saya coba tanyakan malam. Kembali kepada orang yang diberi. Kembali kepada orang yang diberi. Artinya untuk selamat dalam persoalan tolong menolong Joko, dia ada syarat-syarat yang wajib. Awak menolong, juga tolong. Tunggu sebentar. Tapi ada suatu kebijakan kebaikan yang diterapkan oleh orang yang pinjam itu, orang yang diberi pinjaman itu, ada kebaikan yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Tahadu tahabbu. Persoalan yang sangat penting bagi orang yang diberi hutang. Tahadu tahabbu. Saling memberi hadiah itu akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Saling memberi hadiah akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan hubungan jatuh awet dan kekal. Apa sebab? Ambo diberi hutang oleh seseorang. Ketika saat mengembalikan hutang jatuh, tidak ada syarat di awal, tidak ada. Di saat ambo mengembalikan ambo hutang 5 juta. Di saat ambo, alhamdulillah Pak, ambo ada rasa tidak bisa mengembalikan hutang kepada 5 juta. Tapi di luar sepengetahuan Pak, ambo labihkan 200.000, 300.000. Ikut tanda terima kasih. Tahan. Ikut saling memberi hadiah. Boleh betul? Ini yang dibolehkan. Ini yang disyariatkan sebetulnya bagi orang yang meminjam. Tidak ada syarat-syarat di awal. Itu yang disediakan. Memberi hadiah. Atau dihadiahkan memberi bukan riba, bahkan disediakan. Tidak riba, disediakan. Akan menimbulkan tahap rasa cinta dan kasih sayang. Itulah yang akan bertekad hubungan seruput yang bertekad. Jadi kalau dikembalikan kepada persoalan yang Pak sampaikan Joko, justru persoalan itu jatuhnya kepada itu jatuhnya bisa jadi nanti ada bagian-bagian atau ada namanya praktik-praktik bisnis di situ, bahkan bisnis itu pun sendiri yang acuh membawa kepada pertikaian dan perselisihan. Suatu ketika nanti ini tidak mampu memberikan sesuai dengan kesepakatan, berselisih tidak sama dengan yang disepakati. Apa yang dibuat? Permusuhan. Tidak lagi tahaku, tidak lagi berkasih sayang, tetapi permusuhan. Tetapi intinya berbeda dengan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah yang bertanya Pak tadi,
Itu pun sebetulnya bisa jadi nanti akan menyeret awak kepada pelaku riba nasiah ketika niat di hati waklah berubah dalam persoalan. Jadi kalau kembali kepada hukum syariah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat firman Allah tersebut, maksud fal wal ayaktuba kama Allahu falyaktub. Tujuannya apa? Bila adli. Tujuannya untuk berlaku adil. Apa maksud berlaku adil? Kalau saya sampaikan semalam, yang memberi pinjaman tidak mengharapkan untuk, dan yang diberi pinjaman tidak lari daripada tanggung jawab. Itulah makna adil. Ya mungkin apa sadar apa paham? Yang jawaban apa mungkin belum memberi kepuasan ke hati apa, tetapi pada dasarnya Ambo cuma ingin menggiring awak kepada suatu jalan yang akan bisa menyelamatkan awak dari persoalan jatuh kepada riba atau transaksi yang dilarang di dalam syariat. Jadi untuk selamatnya adalah apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk selamatnya apa ada kaidah yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata beliau? Dakma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang kamu ragu kepada sesuatu yang kamu yakin. Itu kaidah yang harus. Itu kalau pinjam 5 juta, 10 juta, saya rasa 5 juta orang bersedia ikhlas. Tapi kalau orang pinjam besar tadi, itu biasanya ya sebab seperti Bapak. Sebenarnya dia tahu kamu punya duit. Sekarang kan ada bank. Ada bank yang saya kalau duit saya 5 juta, ada dapat hasil lah 5 juta, 4 juta. Bagus kan? Maksudnya dia dah tahu tadi kan bapak punya duit, dia lah saya ganti. Si bapak itu ambil dengan sewa rumah saya, kan sama-sama berhasil gitu. Ya, betul. Kalau saya udah taruh di bank aja. Tapi kalau menurut saya justru yang apa sebutkan yang kedua itu yang lebih selamat. Adanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank-bank syariah. Sebab sistem bagi hasil itu apa itu yang diambilkan tidak ditentukan di awal. Awak meminjamkan modal pinjam, tapi bagi hasil dan sebulan dapat sejuta ya. Itu tidak syariah. Tapi yang bagi hasil itu apa? Persen daripada keuntungan. Jadi para keuntungan mana persen berapa? Para persen. Kalau kadang untung tentu kadang persen berapa? Kalau ketika untung tentu ketika apa untung berapa? Kalau tidak untung tentu sama-sama tidak dapat persen. Itu yang syariat. Sesuai dengan syariat itu yang lebih apa? Sistem itu yang apa? Ternyata lebih apa? Kalau memang pengelolaan yang dipinjam adalah untuk usaha. Tetap sebagai hasil. Tapi bagi hasilnya jangan diawat. Jangan ditetapkan jumlah nominalnya. Tetapi ketika lah pada untung. Berapa persen? Ya persennya bisa diawat. Tapi nilainya ketika lah pada untung. Kalau untung ada. Kalau untung kita persen. Kalau dari untung ya sama-sama ada persen. InsyaAllah boleh dapat. Tadi misalnya kan ada yang meminjam uang, bukan untuk kebutuhan hidup ya, untuk usaha. Jadi berjalan waktu dia ada keuntungan pasti. Dinilai juga. Tidak disyaratkan. Iya kan tidak disyaratkan. Awak pun tidak berharap daripada Kita berharap lah karena dia untuk investasi kan. Mengharap keuntungan dari pinjaman. Tapi tidak dibicarakan, tidak dilafazkan. Berharapkan niat tadi, bukan niat mengharapkan riba. Karena kita kan joint business. ya join bisnis. Join bisnis dengan Lebih presentasi tadi. bagus kan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau namanya untuk bisnis, untuk Bagi usaha, sesuai presentasi. lebih bagus Presentasinya disepakati di awal untuk bagi hasil. Ini lebih selamat. Kita tidak mensepakati, tapi Iya.
Itu yang salah. Awak tak mensepakati, Inyo Dia berharap. tak mensyaratkan, tapi dalam hati awak berharap. buat sepihak dalam hati berharap untung yang itu dari usahanya awak dapat manfaat, dapat keuntungan pula. Ketika dibayar dengan bunga bank kan sudah tidak cocok Pak sekian tahun. Jadi yang Jadi kan tadi Bapak mempertahankan kan yang meminjam terzalimi. Ada kalanya kalau yang meminjamkan terzalimi. yang memberi pinjaman terzalimi kok, artinya dia bisa jadi terzalimi ketika yang bersangkutan tidak membayar hutang. Itu yang maksud terzalimi. Tidak membayar nilai rupiah menurun. Kan ada angkat dari awal. Kalau nilai rupiah turun di saat kan menjamin semuanya kan nilai rupiah Bukan turun. nilai pinjaman nilai rupiah. Ya, jadi nilai rupiah atau nilai AME turun lah pokoknya pas membayar. Itulah resiko Bapak Ibu. Itulah resiko bagi Ada Anda. dia utang apa ya bayar saya. Keuntungan. Bang pikir. Hah? Iya. Dia menikmati keuntungan. Itu makanya persoalan itu Risiko. Bapak Ibu yang dimuliakan. Disepakati di awal kalau untuk usaha. Oh boleh Mama aku disepakati. Disepakati awal untuk usaha bagi hasil. Sebab dia bagi hasil. Ya Pak, jangan selamat Pak. Itu seperti istilahnya tadi, disepakati dia menghasilkan hasil sewa juga nggak boleh. Jadi bolehnya bagaimana gitu Pak. Ya. Tapi kan dia yang kasih tahu disepakati, dah hasil saya kasih buat kamu kan harus kesepakatan. Tapi cuma itu kan bukan bagi hasil, maksudnya yang bermaksudkan sepakat bagi. Itu dia hasilnya nggak perlu pokoknya kan udah buat kamu semua saya mau bapak 100%. Nah, sepakat itu ya. Benar. Tetapi istilahnya yang Debat kusir. minta maaf. Betul dia yang mensyaratkan. Kalau itu privat, Tetapi syarat yang privat dia calonnya. Baik kalau Ustaz dia sesuai dengan syariat, tak mau risiko berdebat. Kalau yang sesuai dengan syariat itu apa yang diajarkan dalam syariat? Kalau ilmu itu Bagi hasil. Apanya ya? Ada di sini kafe. Aku di mana itu Dia bagi hasil tidak rumah dewa kan sama-sama hasil. Ya benar, tapi kan istilahnya tidak sesuai yang syariat kan tidak mengajarkan seperti itu. orang putih sih udah tidak. Kalau yang dicontohkan Nabi bagi hasil Untuk ilmu khusus. dia dikasih barang Ini ini makan. nanti berapa untuk bagi dua. Ya, betul. Tapi kalau kasih duit tidak bisa bagi hasil. Bagaimana bagi hasilnya nanti? Sebab dia barang kalau barangnya nggak laku dikembalikan barangnya. Udah orang tuh ada untung dan enggak. Jadi Bapak Jadi kalau pakai duit pernah nggak bisa gitu, bagi jangan hasil. ditiru Ada duit aja. ada duit dia. Tapi kalau barang yang dibawa Itu jelas yang Tuhan berapa yang terjual itu yang kan. jadi yang diterapkan Nabi yang mana? Dia cuma bawa barang. Tapi nggak pinjam-pinjam ini nggak ada zaman dulu itu. Nah, itu makanya itu yang ya, minta maaf. Ya sebetulnya yang Bapak tanyakan sendiri sudah Bapak jawab sendiri sebetulnya. Makanya di zaman Nabi itu benar. Di zaman Nabi ada pinjam uang. Ada apa tidak? Ada uang kalau kan uang bayar. Ah, di zaman Nabi ingat di zaman Nabi ada praktik pinjam meminjam uang. Benar? Tetapi pengembaliannya bagaimana? Sama. Yang berapa dipinjam itu dikembalikan. Tetapi yang Bapak sebutkan tadi di zaman Nabi ada sistem namanya bagi hasil, yaitu menyerahkan barang kepada si penjual, awak punya barang, jual, itu bagi hasil. Sesuai dengan syariat, itu sesuai dengan syariat. Itu yang sesuai dengan syariat. Tetapi kalau bagi-bagi yang Bapak maksudkan itu tidak diajarkan dalam syariat. Tidak ada di zaman dulu, tidak ada di tempat. Ya, makanya tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu kan cuma kebijakan lembaga-lembaga zaman saat ini. Jadi cuma para ulama kan apa sebutkan? Para ulama kan lebih berhati-hati di dalam persoalan itu. Apa persoalan yang dipersoalkan oleh ulama? Jangan sampai jatuh bahwa kepada pelaku riba nasihat. Maka ulama berhati-hati dalam persoalan itu. Makanya untuk selamanya yang pakai terapkan sistem yang disebut dengan bagi hasil itu lebih selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi biar itulah yang bisa saya sampaikan tentang itu. Namun pada intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan apa yang saya sampaikan itu ya yang mesti pahami dalam persoalan itu adalah bagi yang sampaikan di mana ya yang orang apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa atau roh seorang yang berhutang ini akan terkatung-katung sampai hutangnya lunas. Meninggal, roh kan orang meninggal. Itu tidak bisa diproses di padang mahsyar menentukan surga atau neraka sebelum hutangnya lunas. Jadi baca melunasi hutang di padang mahsyar sementara emas dan perak uang tidak berlaku. Ya dengan maka ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min salasin dakhala jannah min al-kibri wal ghulul wad dain. Barang siapa yang ruhnya terpisah daripada jasadnya, sementara dia terbebas dari 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, terbebas daripada rasa sombong, tak ada sombong dalam hati. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam hati itu khianat sedikit pun. Kemudian yang ketiga, tidak ada punya hutang matinya. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah, surga untuknya. Maka dalam soal hutang kepada bagi hutang surga jaminan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau kembali kepada orang-orang yang diberi hutang pecah, enggannya membayar. Semalamเราsebutkan fadilah orang yang memberi hutang beri kemudahan kalau enggak. Tapi banyak orang yang memberi hutang itu yang mengelak-elak. Ya, ingin lari daripada hutang, ingin kabur daripada hutang. Ingat apa itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiya iyyahu laqiyallahu sariqan. Orang yang berhutang tidak ada niat untuk membayar hutang. Orang yang berhutang tidak ada niat untuk membayar hutang, kemudian meninggal akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar adalah sebagai pelaku benci. Makanya itulah bahaya hutang. Bahayanya dong. Ketika datang pada di hutang ke rumah awak main. Jadi kalau datang saya nunggu ke rumah kerja nama anak rumah ya. Dan lagi ya. Tiba dia nak kita ya mak lah rumah ini mak. Ada usahanya mengelak daripada hutang. Akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Kepada pelaku. Ada kaji. Ada selesai. Itulah kawan yang sedih dalam masyarakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah ini. Apa itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, maksudnya meminjam sekolah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain itu maksudnya bukan merampok, tapi meminjam. Kemudian lantas dia bertekad ada niat untuk membayar. Apa kata Allah? Addallahu anhu. Allah bantu untuk membayar. Baca Allah membantu untuk membayar, Allah mudahkan jalan rezeki untuk itu. Awak punya hutang, Pak, tapi ada tekad untuk membayar hutang. Dia susah loh. Tapi ada tekad, ada niat untuk membayar hutang. Addallahu anhu. Allah yang akan membantu orang membayar hutang. Baca Allah membantu, Allah mudahkan pintu rezeki itu. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala pun mengancam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa man akhadha yuridu islafaha aslafahu. Barang siapa yang berhutang tapi tidak ada niat untuk membayar hutang, ingin untuk merugikan orang yang memberi hutang, biar ada pinjam bintinya, ada yang bayar biar bangkrutnya, biar tutup usahanya, biar habis hartanya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Islafahullah, ya, aslafahullah. Allah akan sempitkan hidupnya, Allah akan sulitkan rezekinya, Allah akan tutup pintu-pintu rezeki hidupnya. Apa sebab? Ini telah menutup jalan kemudahan bagi orang lain. Jalan apa?
jalannya untuk membayar hutang punya sendiri yang menuntut, makanya Allah sulitkan kehidupannya. Itu sampai akhir ayatnya tidak dimulakan apa. Sampai ini ini pun nasib membayar banyak nanti pas ikut ketua zakat dan relantang atau dibiarkan zakat bayu tanggung ini 1.000 jadi berupa akad itu awak munculkan PT itu atau sekedar kata-kata itulah terjadi yang mau Jadi awak di dalam syariat itu ada terlarang namanya transaksi apa dalam syariat transaksi apa istilahnya itu yang apa namanya Sembunyi. fiktif transaksi dia tidak fiktif kalau awak bawakan kau hukum jual beli kalau awak bawakan kau hukum jual beli apa syarat jual beli ada barang yang dikembalikan satu harganya ada pembeli ada penjual itu transaksi tapi kalau dia untuk apa kita seperti ada barang Aduh dia. ada pihak pembayaran harga sesuai kedua belah pihak itu apa itu kini kau ingin membezakan zakat kau niatnya adalah untuk mengamalkan orang muka siapa kini itu nyo mengadai awak mengadai nah kini nyo ambil barang awak rupanya bini nyo betul rugi nyo makut meninggal enggak banyak tapi dari usaha nyo membayar sekian tahun tidak mau ada tahu ya awak suruh bertanya ini untuk meredakan keduduk kok tiba dia waktu zakat itu ini bayar artinya maksudnya zakat awak kan awak bayar duitnya tapi sekaligus untuk mengutang awak itu niat awak jadi kini kok kalau tidak sampai waktu itu doh dia meninggal nah apa posisi awak direlakan atau terima balik kalau orang yang meninggal kan terputus segala amal segala macamnya jadi tidak boleh awak yang ini bahkan tidak ada urusan jual jadi termasuk utangnya tidak ada urusan jawab itu kan kewajiban ahli waris Ahli waris tidak mampu nampak awak kan. namun walaupun ahli waris tidak mampu melunasi yang namanya sangkutan awak dia tidak ada masalah utang mereka tapi di akhirat dalam Ini kalau sampai pawi pada masa tapi di akhirat nanti ini wajib membayar awak dalam bentuk kalau masuk dalam bentuk ibadah ada awak dia biar. itu persoalan kalau harian Hari ini sampai palu. itu di awal harus sampai bapak ibu yang belajar mana fasa Kalau sanang lo. Iya. Kalau di Ini siapa yang memberi tidak ada sampai pawi dia tidak sanggup membayar nyonya Allah ini ada sampai pawi. salammu kalau pernah yang insyaallah lah pernah Ada sampai pawi dia kira. Tidak cari mencari. ada orang yang meninggal atau hidupnya baru atau yang meninggal tapi apa yang mengikhlaskan utang tambah sulit ya tambah sulit Selagi masih duit ia berharap. tambah sulit dia Pak setelah mengucapkan utang akan benar dia jadi Allah Subhanahu wa taala kita tadi yang berhak membayarnya tentu ahli waris yang ahli waris kadang lah, kadang di news ya kan itu kan mudah Kan yang pandai dia. kadang di news tidak cukup itu bayar waris. Kadang Dia sikit tak. Selamat tahu, ya tidak masalah. Itu kan ikhlas tak kan? Awak meminjamkan PT dulu kan awalnya Dia kalau kan kita masih pindaan lah, bagaimana biasa dia? Kalau banyak banget kita tidak sanggup menyerah. belakangan kemudian kan di awal juga tambah ini Kadang kita pulang niat awak tadi
dia laki wak. Itu laki itu betul lah. Laki pasien nggak mau. Tapi kalau pasangan kurang mati itu tidak mungkin. Ya, sabarnya mati. Kalau tidak masalah. Menyerahkan PT kayaknya, tapi harus nampak Pak. Harus ada transaksi. Ya, kalau saya Oh, dia lagi dapat ya. Itu dibayar utang itu ya. Jangan di dalam itu. Nah, kan kata Ada tahu banyak saja. kayak gua. Nah, Ada dengan aku nih utang. iya. Aduh, jadi serahkan dulu PT. Oh, Mungkin ada sana ini mungkin nanti membayar utang. kalau yang dia taruh transaksi yang batil menurut saya. Bisa kayak awal. Transaksi itu termasuk transaksi ya Pak. Ikut bayinya sadungnya tuh juga kayak dia terus kita terserah dia jadi wak lah baik. Kini orang kembali ke Indonesia. Yang dari baju itu sudah melakukan kalau melibatkan kan ada ijab kabul. Jadi ijab kabul itu yang penting Pak dalam masalah. Dalam ijab kabul harus ada ada PT. kalau misalnya Tidak nampak ada. Iya. Depan dong. Jangan sampai kita yang kalau khawatir aku kan. Besok dia ulang ya. Ini kan saya mikir, kita sudah tahu dia nggak mau bayar. Kita sampaikan aja, udah saya kasih kamu zakat dan kamu udah usah bayar. Tapi ada uangnya nggak dikasihkan, tapi ini saya anggap zakat buat kamu, kamu nggak usah bayar. Ini zakat saya kepada kamu. Jadi kamu utang kamu lunas. Tidak ada transaksi Pak, tapi memang kita ada. Jadi zakat kita udah kita kurangi buat dia. Cuma persoalannya kan barang itu Aduh. Kalau ada nampak tadi kan uangnya juga. Namanya zakat barang pun nampak. Sudah diambil buat duluan Pak, kan jadi duluan masalahnya. Ya, pokoknya Pak ya kalau maksudnya kan buat kembali itu persoalan buat kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil Al-Quran dan hadis. Jadi sebuah transaksi sahnya transaksi kan ada sahnya transaksi. Ijab kabulkan berarti. Ijab kabulkan. Jadi ijab kabulkan itu melibatkan harus ada dia kata dia itu kan ada bayi tanpa kan itu itu kan yang dimaksud Enggak, ini contohnya saya lah. Saya sediakan zakat misalnya ya. Dan niat di zakat nih. Dia saya zakat saya dah buka. Dia orang punya duit. Ya sebelum karena saya kasih aja betul kan. Tapi saat saya supaya zakat dia nggak bisa bayar. Dan sudah memanggilnya itu saya. Niat kita memang zakat dikasih zakat setiap bulan setiap bulannya. Niat kita kan memanggil zakat. Tapi kan kena kita zakat memang zakat ada. Saat kita mau berzakat dia nggak bisa bayar. Pitiko wajibkan zakat itu ini. Enggak, bukan itu orang pokoknya setiap tahun kita berzakat. Ini saat kita mau berzakat, yang kita pinjamkan dia kita membantu dia karena dia juga terpakai duluan. Pas kita mau itu berzakat nih, berzakat dia nggak bisa bayar. Kembali kepada niat tadi. Kalau umpamanya bapak berniat kainyo Membantu pertama. membayarkan kainyo Pertama belum. Itu maksudnya. Ya tetap kembali kepada kaidah. berdiskusi Cuma berpedoman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat serah terima atau jual beli itu harus nampak. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang transaksi online namanya. kami lagi diskusi tadi niatnya pulang aja kami lagi diskusi
Sini dilihat pulangnya. Saya setuju dengan saya. Kami nak pergi ke pun dulu. Ya, Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Pak. Tapi intinya ketika persoalan itu Bapak, ya, memang fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berbantah-bantah tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jauh lebih. Jadi yang Bapak yang mengembalikan kepada Al-Quran dan Hadis, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadi tujuan kalau ini mau selamat dalam persoalan. Jadi kalau ini di zaman Nabi ada dilakukan ada dari segi kan ada takririah namanya ada qauliyah fi'liyah takririah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kriteria yang dikokok ditambah dengan kias. Kias itu kan para sahabat yang menunjukkan kias. Iya, Ada kriteria seperti itu. Kalau Di pengajian pun ada. Walaupun bisa jadi Nabi tidak pernah melakukan, tapi Nabi memberitahu. Itu bisa terjadi Nabi. Ustaz, maaf pernah aku menghadiri sidang ya. Ini sidang. Pak kamar ini doa. Pak bodoh hati. Sejauh itu pada hati mereka. Bodoh itu dari dua hadis. Baca hadis boleh. Zaman Nabi ada orang tidak ada jadi baru ini ya sekarangnya Di dalam syariat itu apa yang ada perkara yang bukan dengan ibadah, ada perkara yang berhubungan dengan muamalah. Gua harus bedakan. Perkara yang berhubungan dengan ada kaitan yang dimunculkan oleh para ulama. Kalau bercerita tentang ibadah, kita juga cerita. Kalau bersekitar berhubungan sama dengan muamalah, dia ditentukan istilah. Ada nggak larangan pakai HP? Ada larangan pakai kudo? Ada larangan pakai foto? Ada larangan pakai onta? Kan ada larangan. Larangan itu kalau masalah muamalah, kan masalah muamalah katanya juga. Yang ditanya larangan. Kalau masalah ibadah, yang katanya itu juga beda kan? Tidak jawab. Kadang-kadang orang pikir itu beda. Jadi misalnya orang dulu Nabi dulu tidak pakai pesawat sama kayak gitu. Jadi kalau pakai pesawat beda kan? Tidak bisa itu sebab itu masalahnya adalah muamalah. Dia bayar. Itu patokan. Jadi ulang sekali. Masalah ibadah tanyakan. Masalah muamalah tanyakan. Masalah muamalah apa kata Allah? Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama. Jadi bermuamalah dua balik kalah dua balik. Tapi yang dilarang apa? Itu masalah. Artinya hukum muamalah boleh. Selalunya boleh sampai ada dalil yang hukum daripada ibadah itu seluruh ibadah terlarang sampai ada perintah. Intinya kaidahnya kalau nak pegang dua kaidah itu insyaallah ya kepada dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali telah masalah semua kali ini mudah-mudahan sejauh